Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gusti Mahesa dengan NIM 2206030. Di sini saya akan membahas tugas 5 dari TBO, Teori Bahasa dan Otomata. Untuk pokok bahasan, yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA, baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Yang kedua, pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler. Kemudian membuat DFA yang ekuivalen serta pembacaan string minimal. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA baik dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Pada NFA, stage boleh menerima simbol input atau tidak. Artinya pada tabel transisi akan ada state yang kosong karena tidak menerima salah satu inputan transisinya. Dapat menuju lebih dari satu step tujuan. Dalam pembuatan NFA cenderung lebih cepat karena cukup melihat ke transisinya saja. Misalnya transisi yang dibutuhkan A, B, maka diagramnya seperti pada di gambar. Di dalam cara penulisan stage, hasil transisi pada tabel transisi untuk NFA terdapat kurung kurawal. Dan kenapa? Karena hasil transisinya merupakan suatu himpunan stage. Pembacaan string di NFA cenderung lebih lama. Dalam membaca sebuah string, NFA mempunyai output diterima jika terdapat suatu atau lebih jalur pembacaan string yang berakhir di state akhir, dan ditolak jika semua jalur pembacaan string tidak ada yang berakhir di state akhir. Implementasi model NFA ini kurang cocok karena NFA mempunyai transisi yang kurang pasti dan pembacaan string cenderung lama. Pada DFA, setiap stage akan menerima semua simbol input dan pada transisinya menuju tempat suatu state tujuan. Jika dibuatkan sebuah tabel transisi, maka di dalam tabel transisi DFA berisi satu state saja dan tidak ada yang kosong. Misalnya dalam DFA selalu dan pasti terdapat suatu state berikutnya untuk setiap pasangan state input, sehingga dalam pembacaan string DFA lebih cepat dalam implementasi model DFA. Lebih siap untuk diimplementasikan dalam bentuk teknologi atau alatnya. Karena DFA memiliki kepastian dan setiap transisi dan itu cocok dengan sistem komputasi. Kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA dari transisi, pembacaan string, dan implementasi modelnya. Transisi DFA. Setiap transisi menuju tepat pada suatu state tujuan. NFA-nya, transisi dapat menuju lebih dari state tujuan. Untuk pembacaan string, DFA melakukan pembacaan string lebih cepat karena setiap state memiliki satu tujuan, tidak boleh kosong dan tidak boleh lebih dari satu. Satu jalur pembacaan string akan membuat DFA lebih cepat membaca dan memutuskan apakah suatu string diterima atau ditolak. Sedangkan NFA, pembacaan string cenderung lebih lama karena setiap state boleh memiliki lebih dari satu state tujuan. Untuk implementasi model DFA cocok diimplementasikan dalam bentuk teknologi atau alatnya. Karena DFA memiliki kepastian dan setiap transisi yang sangat cocok dengan sistem komputasi. Sedangkan model NFA kurang cocok diimplementasikan dalam bentuk teknologi atau alatnya. Karena setiap transisinya tidak pasti sehingga pembacaan stringnya lebih lama. Terus selanjutnya, pada suatu bahasa reguler, kita dapat membuat sebuah DFA yang ekuivalen dari bentuk NFA. Bentuk NFA lebih cepat dibuat, sedangkan DFA lebih cepat membaca string. Sehingga untuk membuat atau membangun sebuah otomata pada suatu bahasa reguler, kita bentuk dulu NFA. Kemudian kita dapat membentuk DFA yang ekuivalen dengan NFA. Ekuivalensi. Di sini artinya kedua FSA tersebut dapat menerima bahasa yang sama. Oke, kita akan membuat NFA dengan state awal yaitu G, M.
Oke, dengan memiliki aturan 1-1 dan M akan menjadi stage akhir. Jika M mendapatkan inputan 1 atau 0, maka akan tetap berada di M. Dan jika M mendapatkan inputan 0, M bisa berulang M akan tetap berada di M atau M akan ke G. Lanjut, kita akan membuat tabel transisi dengan stage RGM. Jika R mendapatkan inputan 0, maka R akan ditolak sehingga menghasilkan stage kosong. Dan jika R mendapatkan inputan 1, maka R akan lanjut ke G. Dan jika G mendapatkan inputan 0, maka G akan ditolak. Sementara jika G mendapatkan inputan 1, maka G akan lanjut ke stage akhir, yaitu M. Dan jika M mendapatkan inputan 0, maka M akan berada di M. Atau jika M mendapatkan inputan 0, M bisa lanjut ke G. Dan jika M mendapatkan inputan 1, maka M akan berada tetap di stage akhir. Lanjut, kita akan dengan memiliki aturan 2 pangkat N. Dikarenakan di sini saya membuat 3 stage, maka N sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka banyaknya stage yaitu 8. Oke, untuk stage-nya menjadi ada stage kosong RGM, RG, RM, GM, dan RGM. Maka total stage-nya yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. Kita akan membuat tabel transisi ke DFA. Kita membuat pilihan inputan kosong, 0 dan 1. Oke, dengan state yaitu RGM dan penggabungan antara R dan G, RM, GM, dan penggabungan antara RGM. Oke, untuk state kosong, jikalau dikasih inputan akan tetap kosong. Dan jika R mendapatkan inputan 0, jika R mendapatkan inputan 0, maka R ditolak dan menghasilkan stage kosong. Dan jika R mendapatkan inputan 1, maka R akan lanjut ke stage G. Dan jika G mendapatkan inputan kosong, maka G akan ditolak. Dan jika G mendapatkan inputan 1, maka G akan lanjut ke M. Lanjut, jika M mendapatkan inputan kosong, maka M akan kembali ke G atau tetap berada di M. Maka pilihannya yaitu G dan M. Dan jika M mendapatkan inputan 1, maka akan tetap berada di stage akhir yaitu M. Dan jika RG yaitu penggabungan antara R dan G, di sini state kosong dan state kosong penggabungan menjadi state kosong. Dan
penggabungan R dan G untuk inputan 1, maka akan menjadikan penggabungan yaitu G dan M. Lanjut, jika Rm mendapatkan nilai kosong, maka penggabungan antara R dan M yaitu set kosong dengan Gm. Maka kita tulis aja Gm. Lanjut, jika Rm mendapatkan inputan 1 dengan penggabungan Rm yaitu G dan M. Dan lanjut kita ke Gm. Penggabungan Gm yaitu state kosong dan Gm, maka kita tulis Gm. Dan jika mendapatkan inputan 1 menjadikan M dan M, maka kita tulis aja M. Lanjut, untuk RGM, jika penggabungan RGM mendapatkan inputan 0, maka 0, 0, 0, dan GM. Kita tulis aja GM. Oke, untuk RGM jika mendapatkan inputan 1, maka RGM akan mendapatkan hasil yaitu G dan M. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat DFA-nya. Di sini kita membuat stage awal yaitu R. Dan kita membuat stage kosongnya. Jika R mendapatkan inputan 0, maka R akan masuk ke stage kosong. Dan jika R mendapatkan inputan 1, maka akan masuk ke G. Kita akan membuat stage G. Lanjut, jika G mendapatkan inputan kosong, maka G akan masuk ke stage kosong. Dan jika G mendapatkan inputan 1, maka G akan lanjut ke M. Maka kita akan membuat stage akhirnya yaitu M. Dan jika M mendapatkan inputan kosong, maka M akan masuk ke GM. Di sini kita akan membuat stage GM. Yaitu jika M ada angka M, maka akan menjadikan stage akhir. Jika M mendapatkan inputan 1, maka akan masuk ke GM. Inputan kosong maka akan masuk ke GM. Dan jikalau M mendapatkan inputan 1, maka akan tetap berada di stage M. Dan jika RG mendapatkan inputan kosong, maka kita akan masuk ke stage kosong. Kita akan membuat stage RG. Nah, jika mendapatkan inputan kosong, maka akan masuk ke stage kosong. Jika RG mendapatkan inputan 1, maka akan masuk ke GM. Dan kita akan membuat stage RM. Di mana jika RM memiliki inputan kosong, maka RM akan masuk ke GM. Dan jika RM memiliki inputan 1, maka RM tetap akan masuk ke GM. Jadi 0 atau 1 akan masuk ke GM. Dan lanjut jika kita akan membuat stage RGM akhir yaitu RGM. Jika RGM memiliki inputan kosong, maka akan kembali ke GM. Atau jika mendapatkan inputan 1, maka akan kembali ke GM. Jadi 0 atau 1 akan kembali ke GM. Nah, di sini jika GM mendapatkan inputan kosong, maka GM akan tetap berada di sini.
Dan jika GM mendapatkan inputan 1, maka GM akan masuk ke M. Jadi di sini itu harus ada, jadi atau GM jika mendapatkan inputan kosong atau 1, GM bisa kembali tetap berada di GM atau masuk ke M.